Orang Melayu Malaysia merasa paling Melayu gitu, yang paling asli dan paling mirip zaman Melaka atau Riau klasik hari ini. Makanya kalau ngomong bahasa Melayu cocoknya di Malaysia saja Cipa, jangan di Indonesia. Malaysia kembali jadi sorotan warganet. Kali ini bukan soal budaya atau lagu, tapi bahasa Melayu. Sebuah klaim yang menyebut bahwa bahasa Melayu asli hanya ada di Malaysia sontak memicu reaksi keras, terutama dari netizen Indonesia. Banyak yang menilai pernyataan ini bukan sekadar keliru, tapi juga menutup mata terhadap sejarah panjang bahasa Melayu yang jauh melampaui batas negara modern. Faktanya, bahasa Melayu telah digunakan sejak berebe debat lalu sebagai bahasa pergaulan, perdagangan, dan diplomasi di Asia Tenggara, dari pesisir Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, hingga Brunei dan sebagian Filipina Selatan. Bahasa ini berkembang dalam berbagai dialek dan bentuk. Indonesia sendiri mengadopsi bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia, bukan tanpa alasan. Pada masa pergerakan nasional, bahasa Melayu dipilih karena sudah dikenal luas, netral, dan mampu menyatukan ratusan suku bangsa. Ini bukan klaim sepihak, tapi tercatat jelas dalam sejarah dan literatur linguistik. Jadi, ketika ada yang mengatakan bahasa Melayu hanya milik satu negara, wajar jika publik mempertanyakan, apakah ini ketidaktahuan sejarah atau upaya menyempitkan identitas bahasa yang sejatinya lintas bangsa? Bahasa tidak lahir dari garis batas politik. Ia tumbuh dari peradaban, interaksi manusia, dan perjalanan waktu. Makanya kalau ngomong bahasa Melayu cocoknya di Malaysia saja Cipa, jangan di Indonesia. Mikir kamu Cipa. Kau kira Malaysia yang ke pakai bahasa Melayu? Kau kira Indonesia ni tak ada bahasa Melayu? Khususnya Pontianak, ya? Bahasa Melayu mirip benar macam Sarawak, ya? Kalau kau mau tahu, amen main kau ke Pontianak. Kan kau tahu konten aku tentang apa? Tentang bahasa Melayu, ya? Kenapa pula jadi heboh benar gak ni perkara bahasa Melayu? Kau kira ke Malaysia ya pakai bahasa Melayu? Kau kira Indonesia ni tak ada orang pakai bahasa Melayu, ya? Pontianak salah satunya bahasa Melayu. Banyak, ya. Kota-kota lain tu banyak pakai bahasa Melayu, ya. Daerah Jambi, Sumatera, sama Riau pakai Melayu gak? Kau kira Malaysia ya? Indonesia tu ada gak? Yalah, Malaysia je bahasa Melayu. Kau tu jangan pakai bahasa Melayu, merosak je. Yang bilang merosak siapa? Aku ni memang orang Melayu, ya. Aku ni orang Indonesia, Kalimantan Barat, Pontianak. Kalau Pontianak memang pakai bahasa Melayu. Siti Hawa, orang mana? Malaysia. Memang Malaysia tu mayoritas memang pakai bahasa Melayu. Pontianak pun bahasa Melayu. Kau tak pernah ke Pontianak ke apa sini? Sini, ya? Nanti kau jamkan nanti kau. Menanding kepala aku. Tak berhenti di situ, balasan warganet Indonesia makin pedas ketika menyinggung kenyataan bahwa bahasa Melayu di Malaysia sendiri kini kerap dikenal dengan sebutan bahasa rojak. Campuran berbagai bahasa sehari-hari membuat bentuknya jauh dari standar. Sementara sebagian masyarakat Malaysia lebih nyaman memakai bahasa Inggris dalam interaksi formal. Di tengah kondisi tersebut, munculnya klaim bahasa Melayu paling asli justru membuat perdebatan makin lucu dan menggelitik. Terus kenapa kalau Melayu sudah berevolusi 500 tahun? Apakah dengan evolusi tersebut orang Melayu Malaysia merasa paling Melayu gitu? Ibarat lo itu evolusi dari monyet ke manusia modern gitu kah? Perlu lu tahu ya, bahasa Melayu memang berevolusi dan masih bertahan sampai detik ini. Tapi dalam pelestarian bahasa Melayu yang paling asli dan paling mirip zaman Melaka atau Riau klasik hari ini ada di Indonesia, bukan di Malaysia daratan atau Semenanjung, oke? Lokasi-lokasi di Indonesia yang masih bertutur Melayu sangat asli, bahkan lebih konservatif daripada dialek Kelantan sekalipun. Lo itu orang-orang migran asal Nusantara, tapi belagak paling Melayu, ibarat kumpulan monyet paling mirip monyet babun sendiri gitu loh. Lo orang itu nggak punya identitas asli seperti Melayu di Indonesia, tahu nggak? Kehadiran kalian itu hanya karena sebatas politik dan demografis yang saat ini menjadi sebuah negara called Malaysia. Malu dikit napa ngaku-ngaku sok paling Melayu. Bahkan ahli bahasa dunia termasuk Profesor James T. Collins, Profesor Bernard Notover, Profesor Uli Kozak secara terbuka dan lantang mengatakan the most conservative and archaic forms of Malay today are spoken in parts of Riau, Jambi, and West Kalimantan, Indonesia, not in peninsular Malaysia. Okay? You idiot.
Kalau kita cari bahasa Melayu yang paling dekat dengan bahasa Hang Tuah, sejarah Melayu dan Melayu Riau abad ke-17 sampai 19, jawabannya memang suku Melayu asli di Kepulauan Riau, Riau Daratan, Jambi dan Kalimantan Barat Indonesia. Malaysia itu atau Semenanjung itu lebih dekat memelihara Jawi, kesusastraan klasik dan kosakata baku. Tapi dari segi sebutan dan dialek hidup sehari-hari, Indonesia lah yang memenangi keaslian itu, oke? Melayu yang paling asli sampai hari ini itu masih tetap bertahan di tanah asal-usulnya, Indonesia Timur, Sumatera dan Kalimantan, oke? Jadi udah stop lu itu ya ngeklaim bahasa Melayu itu cuma milik lu doang, oke? Coba kalau lu tuh masih pusing aja mikirin bahasa Melayu lu itu ya, coba lu tanya aja sama ahli bahasa dunia itu, si Collins. Tanya, kenapa kok bahasa Inggris itu disebut English bukan bahasa Inggris kuno atau English, akar dari bahasa Inggris modern sekarang ini. Sementara itu, bahasa Melayu di wilayah Indonesia masih tetap terjaga tak seperti bahasa Rojak yang menjadi kebanggaan Malaysia. Banyak netizen Indonesia mengingatkan bahwa justru Malaysia sendiri merujuk pada Melayu Riau untuk standarisasi bahasa baku. Hal itu membuat warganet semakin yakin bahwa klaim paling Melayu dari sebagian netizen Malaysia hanya sebatas slogan tanpa realita. Sebab merasa paling Melayu seharusnya dibuktikan dengan pelestarian bahasa, bukan sekadar koar-koar di kolom komentar. Bro, kau dah lunch ke? Benda ni tak ada value lah. Perasan tak yang bahasa kita ni dah semakin rosak dan semakin rojak? Bukan rojak biasa tau, tapi sampai ke tahap kita sendiri pun tak boleh nak terjemahkan beberapa perkataan dalam Inggeris yang kita guna tu kan. Saya pun alami masalah yang sama tau. Jadi saya nak ajak kita semua untuk cuba kembali bertutur dalam bahasa Melayu sepenuhnya tanpa ada campur perkataan Inggeris. Tapi kalau nak cakap dalam Inggeris, cakap Inggeris sepenuhnya. Kalau kita selalu guna perkataan bro, kita tukar kepada saudara. Kalau perempuan, saudari. Kan sedap dengar tu. Kalau nak ajak makan tengah hari, kita selalu cakap jom pergi lunch nak. Kita ubah kepada jom makan tengah hari, atau paling mudah, jom pergi makan je lah. Kalau nak kata saya tak expect benda ni akan berlaku, kita cakaplah saya tak jangka benda ni akan berlaku. See you tukar kepada okey, jumpa lagi. Saya akui benda ni bukan senang, bahkan untuk saya juga. Tapi kita mampu membuatnya kalau kita nak selamatkan bahasa kita. Okey, selalunya saya sebut jangan lupa repost video ni kan. Sekarang ni saya nak kata, kalau anda bersetuju dengan saranan saya ni, kongsikan video ini seluas yang mungkin dan tuliskan pandangan anda di ruangan komen. Bercakap menggunakan bahasa rojak ini juga memberi satu imej yang tidak berapa bagus. Kita dilihat sebagai seorang yang mempunyai fikiran kelang kabut. Dan fikiran kelang kabut kita tadi diterjemahkan melalui struktur ucapan kita. Jadi tuan dan puan, jika kita nak bercakap juga menggunakan bahasa rojak ini, pastikan kita habiskan ayat demi ayat. Ayat pertama, habiskan bahasa Melayu. Kemudian nak cakap bahasa Inggeris, habiskan satu ayat tu dengan bahasa Inggeris. Jangan dicampur adukkan 2-3 bahasa dalam satu ayat. Cakap Melayu tak ada campur-campur bahasa Inggeris. Itu cakap Malaysia, rojak Melayu Inggeris. Masalahnya, masa first time saya datang Malaysia pun, saya dengar orang Melayu pun cakap campur-campur. Tak pernah lagi saya dengar orang Melayu yang cakap betul-betul baku bahasa Melayu sahaja. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang lebih memahami akar bahasa Melayu? Dan bagaimana fakta-fakta sejarah berbicara tentang itu? Kalau kamu penasaran ingin melihat data, bukti sejarah, dan perspektif para ahli bahasa, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.